Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Yudhistira Education. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat dan KPK kemudian FPB. Ini biasanya dipelajari di kelas 7 semester 1. Nah, bilangan berpangkat itu sendiri disebut juga bilangan eksponen. Ya, di kelas 6 SD dulu juga pernah ya membahas bilangan berpangkat. Nah, apabila suatu angka memiliki pangkat, artinya angka tersebut akan dikalikan dengan angka yang sama sejumlah nilai pada pangkatnya. Contohnya, 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 yang hasilnya adalah 9. Kemudian 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya itu sebanyak 3 kali dikalikannya ya. Nah, itu akan menghasilkan 8. Terus kemudian sebagai contoh lain 10 pangkat 4. Nah, itu sama aja, 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 4 kali yang hasilnya adalah 10.000. Kemudian untuk 1 pangkat 0 adalah hasilnya 1, 20 pangkat 0 adalah hasilnya 1. Dengan demikian, angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan 1. Contohnya 1 juta pangkat 1 itu hasilnya juga akan 1. Selanjutnya, membandingkan bilangan berpangkat. Nah, di sini terdapat contoh 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Nah, yang lebih besar dari bilangan di sini, yuk kita cek. 3 pangkat 2 yang hasilnya 9, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dari sini kita dapat lihat bahwa 3 pangkat 2 itu lebih besar dari 2 pangkat 3. Coba sekarang manakah yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100. Nah, kita ambil contoh dari bilangan yang kecil terlebih dahulu ya. 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Nah, itu kita dapat hitung dengan cara manual. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3, dan yang 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. Nah, itu jika di jabarkan itu akan menghasilkan 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4, 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, dengan mencoba bilangan berpangkat kecil dapat digeneralisasikan bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Di sini dicontohkan 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 dan 2 pangkat 3 hasilnya 8, maka 9 ditambah 8 sama dengan 17. Kemudian untuk pengurangannya itu hampir sama caranya, dengan cara manual dulu ya, dihitung semuanya dulu, kemudian baru dioperasikan ke pengurangannya. 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3, 9 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, sekarang untuk perkaliannya dulu itu tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangannya. Kalau misalkan untuk perkalian, jika bilangan pokoknya itu sama, di sini bilangan pokoknya itu 3. Nah, bilangan pokok. Terus kemudian bilangan pangkatnya itu ada 2 dan 3. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, itu berarti pangkatnya itu dijumlahkan, maka hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 3, maka hasilnya 3 pangkat 5. Nah, jika dihitung maka akan menghasilkan 273. Kemudian untuk pembagiannya
3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Di sini jika pembagian bilangan berpangkat kemudian bilangan pokoknya itu sama, maka sama nilainya dengan bilangan pangkatnya dikurangi. Nah, kalau misalkan yang tadi kan pada perkalian bilangan pangkatnya itu ditambah. Nah, pada pembagian itu dikurangi. Yang menghasilkan 3 pangkat 5 dikurangi 3, maka hasilnya 3 pangkat 2 yang sama dengan 9. Kemudian untuk 3 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, itu terdapat 2 pangkat. Nah, itu artinya maka bilangan pangkatnya itu dikalikan, maka jadi 3 pangkat 3 kali 2. Nah, yang hasilnya 3 pangkat 6. Boleh dijabarkan atau hanya sampai 3 pangkat 6 itu boleh. Kemudian kita bahas lagi sedikit tentang KPK dan FPB. Kemarin kita membahas tentang KPK dan FPB sekilas saja, hanya mengingat waktu kelas 6 SD ya. Sekarang kita bahas lagi dengan contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita tahu kan kalau misalkan kelipatan itu adalah hasil perkalian dari bilangan itu. Nah, kelipatan dari 5 contohnya itu ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kelipatan dari 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Dengan kata lain itu kalau kelipatan 5 itu jaraknya itu 55, sedangkan kalau kelipatan 3 itu jaraknya 3 antar bilangannya. Kemudian kalau faktor itu kita sudah tahu ya, kalau faktor itu adalah angka yang dapat membagi suatu bilangan. Nah, di contoh ini adalah 12. Faktor dari 12 di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor prima itu adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Dari ke-6 faktor dari 12 itu hanya ada 2 faktor primanya, yaitu 2 dan 3. Untuk selanjutnya, nah kita untuk mencari FPB dan KPK bisa menggunakan pohon faktor. Nah, kita ingat kembali bilangan prima tadi ya. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dikalikan atau dibagikan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dikalikan dengan bilangan itu sendiri dengan angka 1. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh 3. 3 itu tidak bisa dibagi dengan angka berapapun kecuali 1 dan 3, karena itu termasuk bilangan prima, tidak bisa dibagikan dengan angka lain. Bilangan bulat ya di sini. Kemudian di sini ada contoh KPK dan FPB dari 60 dan 84. Nah, di sini kita menggunakan pohon faktor ya, dan dari pohon faktor tersebut dihasilkan faktor primanya 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, sedangkan 84 nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Untuk mencari FPB nya kita hanya mencari faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut, dan jika ada pangkatnya kita ambil pangkat yang terkecil.
Nah, di sini kebetulan duanya itu pangkatnya sama, 2 pangkat 2, dan ya faktor yang lain yang sama itu adalah 3, maka FPB-nya itu adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian KPK-nya, nah dari KPK diambil semua faktornya. Jika ada yang sama hanya dituliskan sekali. Kemudian jika faktornya berpangkat, diambil pangkat yang besar. Kecuali kalau misalkan pangkatnya sama, ya sudah, itu tinggal ditulis saja sebanyak 1 kali. Nah, itu akan menghasilkan 420. Itu KPK dari 60 dan 84. Ada contoh lain, yaitu menggunakan tabel ya. Nah, seperti ini. Ini hampir sama, hanya ini tidak dipangkatkan ya. FPB-nya itu sama, artinya 2 pangkat 2. Kemudian kalau KPK itu 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 kali 7 ya. Kita bisa lihat sendiri di situ ya. Oke, ini karena hanya mengingat kembali, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke soal cerita. Di sini di soal cerita itu biasanya kita bingung kan untuk menentukan ini yang ditanyakan itu sebenarnya KPK atau FPB atau yang lainnya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang mencari KPK dan FPB dari soal cerita. Cara membedakannya yaitu, yuk kita lihat dari yang pertama. Ibu Mona memiliki kelinci sebanyak 80 ekor dan marmut 56 ekor. Ia ingin membagi kelinci dan marmut tersebut dalam beberapa kandang. Berapa banyak kandang yang dibutuhkan jika kelinci dan marmut sama banyak? Oke, kemudian yang kedua, Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit, Rina minum segelas air. Rini minum setiap 60 menit dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka akan minum bersama pada jam 8, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Nah, di sini ada 2 soal cerita. Kita kadang bingung kan, mana yang disuruh mencari FPB, mana yang disuruh mencari KPK. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tahu mana kunci dari soal tersebut, atau apa sih yang membedakan cara mencari KPK dan FPB dengan soal cerita. Nah, untuk mencari FPB berarti itu adalah biasanya yang ditanyakan itu atau yang diketahui itu adalah benda ya. Kemudian untuk menanyakan KPK biasanya itu tentang waktu, bisa menit, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, dan seterusnya, atau jam. Itu kan ya. Nah, berarti itu kan semua tentang waktu. Itu biasanya yang ditanyakan adalah KPK. Tapi kemudian biasanya itu setelah ditanyakan KPK, kita lihat konteksnya itu mau menanyakan tentang apa. Misalkan pada soal yang kedua ini. Nah, pertanyaannya, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Nah, kalau di sini ini kalau hanya sampai sini itu adalah KPK. Nah, kemudian untuk yang jam berapakah itu? Nah, kalau di situ berarti setelah menemukan KPK masih ada tahap selanjutnya untuk mencari jam berapakah itu dari KPK tersebut. Nah, yuk kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan tabel saja ya. Oke. Nah, dari sini ada
faktor prima dari 80 dan 56. Oke, untuk 80-nya 2 pangkat 4 kali 5, sedangkan 56 2 pangkat 3 kali 7. Untuk mencari FPB-nya kan kita cari yang sama. Di sini yang sama kebetulan adalah 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya berbeda. Kemudian kita ambil pangkat yang sedikit, berarti 2 pangkat 3, maka menghasilkan 8. Jadi banyak kandang yang dibutuhkan untuk tempat kelinci dan marmut adalah sebanyak 8. Karena di sini pertanyaannya berapa yang dibutuhkan. Jadi itu hanya mencari FPB-nya saja. Kemudian untuk permasalahan yang kedua. Nah, di sini ada 45, 60, 90. Nah, itu tadi yang menitnya ya, setiap 45 menit, 60 menit sekali, terus 90 menit sekali. Itu nanti kita faktorkan. 45 itu menghasilkan 3 pangkat 2 kali 5. Yang 60 menghasilkan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 90 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Karena yang dicari KPK, maka semua faktor primanya itu ditulis, kemudian jika ada yang sama ditulis 1 kali, dan jika pangkatnya berbeda kita ambil yang besar. Karena mencari KPK itu kita ambil pangkat yang besar dan semua faktornya dimasukkan. Nah, di sini menghasilkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, hasilnya adalah 180. Jadi Rina, Rini, dan Reni akan minum bersama lagi setiap 180 menit. Karena tadi yang ditanyakan pada jam berapa lagi mereka akan minum bersama. Nah, mereka itu akan minum bersama pada pukul 11. Nah, karena tadi pada waktu minum pertama kali itu jam 8. Kemudian mereka itu minum setiap 180 menit sekali bersama-samanya. Maka 180 menit itu kan ada 3 jam. Maka jadi jam 8 atau pukul 8 ditambah 3 jam, maka hasilnya adalah pukul 11. Nah, dari sini kita sudah tahu mereka itu minum bersama-sama lagi pada pukul 11. Oke, dari sini paham ya? Terima kasih dari saya. Selamat belajar, semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.